Pak. Malam, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita ketemu lagi ya. Yang kemarin sore kita belum bisa untuk ada perkuliahan ya. Karena kalau jam segitu nanggung 4:30 sudah di perjalanan soalnya kemarin itu. Ya baik. Untuk hari ini kita lanjut ya. Analisa and scope system. Jadi analisa dan scope system. Untuk topik malam hari ini kita konsentrasi ke scope system dan analisa. Ya. Kalau di awal kemarin kan sudah tahu posisinya bahwa analisis and design berarti duluan kita melakukan analisis ya, baru nanti dirancang. Nah, analisisnya itu terdiri dari apa? Analisisnya itu tentang scope system. Apa saja scope system? Nanti kita lihat di topik paparan hari ini. Untuk kelompoknya sudah dibentuk ya? Sudah, baik. Ya, Pak. Karena ini nanti maraton. Kita nanti ketemu lagi Minggu, bisa? Minggu jam 8. Sorry. Minggu 7:30 malam. Bisa saja, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak, insya Allah. Ya, Pak. Nanti minggu depan juga begitu, langsung ketemu 4 kali, jadi minggu depan langsung sudah selesai kuliahnya. Ya. Kenapa saya model begitu? Karena teorinya biar habis itu nanti asistensi. Asistensinya apa? Setiap kelompok nanti melakukan analisis dan mencoba merancang. Nah, itu kan butuh waktu nanti, ya. Oke, baik. Kita lihat nanti aja seperti apa. Kita mulai. Bukan mungkin ya, pasti yang mengambil mata kuliah ini sudah pernah untuk mengambil sistem informasi. Ya, kok ini ya, nggak enak bahasanya. Ya. Mahasiswa yang ngambil mata kuliah analisa sistem, ketika dulu pernah mengambil sistem informasi, materi ini sepertinya pernah saya sampaikan. Ya, ini hanya review sebentar. Kalau belum, berarti ini ya baru begitu. Ya, oke, baik. Di dalam sistem informasi, ini ya, dalam sistem informasi itu sesungguhnya adalah mensinergikan antara manajemen, organisasi, dan teknologi. Ya, di dalam organisasi apa yang disinergikan yaitu visi, tujuan, output organisasi, output di setiap subunit, ya, itu dikemas nanti oleh sistem informasi. Ketika mengemas organisasi itu, ya, proses-proses yang ada tentunya kan butuh manajemen. Nah, manajemen ini yang mengatur alur dari proses, ya, alur dari proses. Tentunya kalau di dalam manajemen tentunya kan kita ada standar operasional prosedur. Nah, setiap aktivitas di organisasi, ya, misal di perpustakaan, bagian register anggota, itu kan tentunya punya SOP, standar operasional prosedur untuk register anggota, gitu. Kemudian misal di perpustakaan untuk pengolahan buku, mestinya juga punya standar operasional prosedur untuk pengolahan buku. Nah, itu saling bersinergi antara organisasi dan manajemen. Wujudnya apa? Wujudnya adalah activity,
ya, activity yang diatur, activity yang dibatasi. Sehingga kalau kita merancang sebuah sistem informasi, ya, dalam kacamata analisis, maka akan lebih gampang kita membuat sistem informasi jika organisasinya itu secara manajerial sudah tertata. Jadi sudah punya SOP-SOP di setiap aktivitas pelaksanaannya, ya. Sudah punya SOP-SOP terhadap output yang dihasilkan di setiap pelaksanaan. Contoh, tadi register anggota, ada SOP-nya. Output-nya apa? Output-nya adalah kartu anggota. Ya, seperti itu. Kalau di pengolahan buku output-nya apa? Bisa saja output-nya label buku, ya. Bisa saja output-nya adalah data buku yang dikirim ke sirkulasi, begitu. Ya, itu sentuhan antara organisasi dan manajemen. Nah, kenapa di sini ada seperti triangle ya antara organisasi, manajemen, dan teknologi? Ya, karena teknologi nanti akan sangat menentukan rancangan yang akan dibangun. Ya. Rancangan client server akan sangat berbeda dengan rancangan web base. Ya. Akan sangat berbeda dengan rancangan mobile. Ya, misalkan ingin yang seperti sekarang kan aplikasi berbasis mobile. Itu akan berbeda nanti sistem rancangannya. Dan itu akan mempengaruhi engine yang akan ditanam di dalam sebuah rancangan sistem itu nantinya. Ya. Jadi nanti di setiap kelompok ketika akan mengawali sebuah analisa dari sebuah sistem, ya, analisa dari sebuah sistem, nanti apa yang harus dikaji, yaitu organisasi. Organisasi ini bukan struktur ya, bukan. Tidak hanya struktur, lebih dari itu, tapi level-level aktivitas yang dijalankan oleh subsistem yang ada atau sub-organisasi, unit-unit organisasi yang ada misalkan di perpustakaan. Kemudian manajemennya ini akan menentukan tentang standar operasional. Kemudian dipilihlah sebuah teknologi. Nah, dari ketiga hal ini ketika bersentuhan, kira-kira apa yang mengalir? Ada yang tahu? Misalkan Anda ngurus di bank ya, Anda ngurus di bank mulai dari mau nabung aja. Kalau mau nabung kan nulis, kemudian nyerahkan uang ke customer, ke teller, diproses. Apa yang mengalir sebenarnya? Uang. Oh, uang. Data, Pak, bukan. Iya, betul. Betul, Mbak. Siapa? Mbak Ika ya, betul. Data. Ya. Yang mengalir adalah data. Nah, aliran-aliran data itulah nanti yang harus dianalisis, dirancang, supaya nanti bisa menjadi sebuah basis data. Nah, ketika itu sudah menjadi basis data, nanti akan dihubungkan dengan sebuah interface. Nah, desain interface-nya itu dihubungkan oleh apa? Dihubungkan oleh program. Nah, programnya tergantung nanti teknologinya. Misalkan mau pakai framework web, bisa Laravel, bisa Smarty, begitu ya. Atau bisa pakai mobile. Ya, kalau pakai mobile, misalkan bisa pakai Visual Android Studio, kan begitu. Nah, ini bermacam-macam. Tetapi jangan khawatir, nanti tugasnya kita tidak sampai develop, ya. Enggak, karena itu bukan ranah kita gitu. Kalau ingin develop nanti di pengembangan, cuma pengembangan kan sayang mata kuliahnya lepas dari ini. Kalau menyambung enak. Ya, jadi kita bisa dari bahan analisa sistem dan desain nanti masuk ke pengembangan ya sudah, itu yang akan dikerjakan. Tetapi kan tidak, ya. Nanti yang dikerjakan adalah melakukan analisa dan merancang. Ya. Nah, nanti sebelum UTS itu
pas UTS nanti analisa ya, analisa. Paling nanti tugasnya ya sampai pada analisa sistem saja. Jadi analisa sistem digambarkan dengan data flow ya, data flow diagram. Kemarin kita dengan Bizagi atau dengan Power Designer. Nanti kita lihat. Ya. Oke. Kita lanjut. Ketika nanti melakukan tahap analisa, ya, environment apa yang dihadapi? Yang pertama nanti akan berhadapan, ini sebuah black box ya, dalam sebuah konsep sistem ini sudah biasa. Ada input, ada proses, ada output. Nah, SOP atau aktivitas proses itu ada di mana? Sorry, SOP atau activity itu ada di mana? Ada di proses. Ya, ada di proses. Nah, yang mengalir itu adalah data. Berarti data nanti ada di input dan ada di output. Nah, ketika nanti kita ingin merancang sistem, berarti yang didata apa? Inputan. Inputannya apa saja sih datanya? Ya, terus prosesnya bagaimana sih? Terus nanti outputnya seperti apa? Nah, ini nanti diterjemahkan dalam sebuah data flow diagram atau ya DFD sih namanya ya, data flow diagram. Sehingga nanti tahu kalau itu diberikan ke programmer, maka programmernya bisa menerjemahkan, oh outputnya ABCD, mengalami proses CDEF misalkan, outputnya nanti jadi Z. Nah, ini gimana prosedurnya? Nah, itu sangat menentukan. Jadi SOP itu akan sangat mempengaruhi implementasi ketika seorang programmer menerjemahkan. Ya, kalau SOP-nya sudah benar, aplikasinya salah, berarti yang salah programmer. Ya, kalau nanti SOP-nya benar, programmernya juga benar, tapi ternyata output-nya tidak sesuai harapan, yang salah adalah yang merancang. Nah, berarti yang salah yang merancang, ya. Itu kalau berbicara seperti itu ada mata kuliah sendiri sih sebenarnya, namanya audit sistem informasi. Sehingga sistem itu kalau diaudit, ini ada temuan enggak, ada penyelewengan enggak, siapa yang melakukan penyelewengan, apakah seorang analis desain, ataukah seorang programmer, begitu, ataukah seorang DBE, database administrator. Ini akan ketahuan semua kalau diaudit. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan analisis awal seperti ini, nanti di cross check ya. Jadi kalau ada anomali-anomali output bisa ditelusuri yang salah ini desainnya atau memang kesengajaan dari database administrator ataupun dari programmer. Ya, ini akan kelihatan gitu. Nah, baik di dalam environment ini ya, di dalam environment kalau kita lihat itu kan ada organisasi ya, kemudian itu ada prosesnya, manajerialnya. Dalam environment ini nanti apa yang mempengaruhi? Pertama, user. Itu customer ya. Saya katakan user, pengguna. Ya. Yang sangat mempengaruhi adalah pengguna. Pengguna nanti ada levelingnya. Kalau di sistem informasi itu kan ada leveling informasinya. Kapan level transaksi, kapan level middle, kapan level top. Nah, itu setiap prosesnya pasti berbeda nanti. Kemudian ada supplier ya. Supplier, ada external supplier di sana. Supplier di situ sebenarnya adalah penyedia jasa ya. Penyedia jasa. Pilihan kita sebenarnya mau develop sendiri atau mau outsourcing nanti begitu ya.
Kalau memang pingin develop sendiri ya kita hilangkan supplier, berarti nggak perlu. Tapi kalau kita mau outsourcing untuk aplikasinya, berarti desain harus dari kita. Desain dari kita, rancangan dari kita, nanti diberikan ke supplier, ya supplier program. Ini nanti menunya seperti apa, interface-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, yang paling bawah, ini ya, yang paling bawah ini ada regulatory agency, ya, regulatory agency. Regulatory agency ini bisa memengaruhi, bisa tidak, ya, karena ini adalah eksternal sistem, ya, eksternal sistem. Apa itu kebijakan-kebijakan? Misal, ya, misal di perpustakaan, kalau perguruan tinggi itu kan mandiri ya, tetapi dia akan terikat oleh regulatory agency dengan siapa? Perpusnas, begitu. Ya, akan terikat dengan itu. Akan terikat dengan siapa? Kemendikbud. Ya, karena di atasnya perguruan tinggi. Itu regulatory. Maka itu bisa mempengaruhi, bisa sangat signifikan, bisa tidak. Signifikan jika permasalahannya aturan-aturan mainnya jauh beda atau beda banget dengan aturan-aturan yang ada di UNER. Itu akan sangat berpengaruh. Tapi jika tidak, ya nggak masalah begitu. Kemudian stockholder, ya. Stakeholder ini siapa? Stakeholder ini pemakai, ya, pemakai. Apa Pak bedanya dengan user yang di atas? Nah, kan begitu. User kalau yang di atas itu lebih identik dengan pegawai, begitu. Tapi kalau stakeholder ini semua, ada pegawai, ada apa ya, members, ya, members library, gitu. Ada juga manajerial, pimpinan. Nah, itu stakeholder, semuanya, ya. Kemudian ada kompetitor. Kompetitor itu apa? Kompetitor itu kalau di sini ini kan kaitannya dengan desain, ya, analisis dan desain. Kompetitornya siapa? Ya kita lihat. Kalau ini di develop internal, ya internal berarti kompetitornya adalah aplikasi sebelumnya, begitu. Jadi aplikasi sebelumnya itu sudah bagus atau tidak. Kalau sudah bagus, ya nanti rancangan ini harusnya menganalisis aplikasi yang sudah berjalan, jangan membuat baru. Ya, nggak boleh. Itu nanti membuang waktu, membuang resource, dan membuang cost, begitu. Tetapi kalau ini dalam ranah sebuah proyek, ya sebuah proyek, maka kompetitor adalah ya semua yang berpartisipasi untuk mengerjakan proyek tersebut, gitu ya. Ini terjemahan dari bagan environment. Jadi ketika nanti di tugas sebelum UTS ini melakukan analisis, ini harus dipetakan dulu. Sebenarnya di perpustakaan itu punya berapa proses sih, begitu ya, dalam organisasinya yang kita ketahui. Nah, ini kan kita nggak bisa datang ke perpustakaan masalahnya ya. Yang nggak susah kan nggak bisa datang langsung ya. Andai kan bisa datang langsung enak. Kalau bisa datang langsung bisa bertanya-tanya. Tapi sayangnya kan nggak bisa. Tapi saya yakin dengan semester yang ikut sekarang ini pasti sedikit banyak sudah pernah ke perpustakaan. Ya. Nanti konsep apa yang diusung? Ya, konsep apa yang diusung? Yang diusung adalah smart library. Ya. Jadi coba buat analisa sistem dan desain sistem untuk smart library. Nah, ya sudah saya fokuskan itu aja ya karena kita tidak bisa berhadapan langsung dengan objek. Ya, walaupun tidak berhadapan langsung, mahasiswa kan bisa mencari-cari di internet apa itu smart
library. Yang terlibat siapa saja. Prosesnya yang ada meliputi apa saja. Nah, itu nanti didefinisikan one by one, ya, sehingga nanti tahu bahwa smart library ini analisanya seperti ini dan desainnya seperti ini. Ya, saya yakin nanti setiap kelompok pasti berbeda-beda analisanya, pasti berbeda-beda juga di desainnya. Ya, oke, teknologi yang dipakai juga beda-beda. Ya, misal ada yang mau masang RFID, monggo, gitu kan? Misalkan lagi ada yang mau masang misalkan pengiriman buku ke members, misalkan ada mahasiswa yang pinjem karena pandemi kan, nggak bisa ke perpus, pinjem dari aplikasi, langsung bukunya diantar pakai drone, ya, langsung depan rumah, kayak konsepnya Society 5 ya, yang di Jepang itu ya, yang beli apa itu, beli sepatu ya kayaknya itu. Beli sepatu, terus diantar oleh drone. Nah, ini kalau peminjam buku diantar oleh drone. Ini seperti apa konsepnya? Ini kan sangat menarik. Ya, sehingga nanti saya pingin ada ide, ada luaran gagasan-gagasan dari mahasiswa terhadap smart library. Itu kayak apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh mahasiswa ilmu informasi dan perpustakaan. Ya, oke, baik, bisa dilanjut ya. Oke, tadi ada yang menjawab data. Apa itu data? Ini definisi ya. Definisi dari data, aliran fakta yang menyatakan kejadian seperti transaksi bisnis. Ya, kalau saya data itu adalah input yang mengalir, gitu ya. Input yang mengalir. Jadi kalau bahasa teknis itu adalah entitas, gitu ya. Data itu apa? Entitas yang mengalir. Ya. Contoh, entitas anggota apa? Nama, alamat, prodi, kan begitu. Entitas buku itu apa? Title, author, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi dalam kacamata bahasa teknis, data itu adalah entitas, ya. Entitas beserta atributnya, itu data. Kemudian informasi. Ya. Informasi kalau di sini adalah pengelompokan fakta yang berarti dan berguna bagi manusia, khususnya proses pengambilan keputusan. Ya. Informasi ini adalah goal-nya, output dari data. Ya. Model data yang bagus akan sangat mempengaruhi hasil informasi yang didapat. Begitu. Contoh untuk register, saya ingin tahu sih anak-anak misalkan untuk perpustakaan UNER, untuk mahasiswa FISIP ini kecepatan mendaftarnya seberapa sih? Mahasiswa baru kan, apa otomatis langsung didata atau daftar sendiri? Seandainya daftar sendiri, kira-kira nih ya, antusiasnya kalau diukur ini antar fakultas pasti berbeda. Nah, itu informasi begitu. Jadi informasi itu muncul setelah ada data yang mengalir, muncul setelah data ini diolah. Jadi ketika entitas beserta atribut itu diolah, akan memunculkan informasi. Nah, di sini seninya ketika kita merancang sebuah aplikasi, seninya di sini. Ya, ibarat kalau kita mendesain sebuah rumah, ya, desain sebuah rumah yang mahal itu kayak apa sih? Kan begitu. Ya, di sini kira-kira aplikasi sistem informasi yang mahal itu seperti apa sih? Ya di sini gitu. Jadi yang desainnya robust ya. Desainnya yang kuat. Desain kuat terhadap apa? Kuat supaya data ya, data entitas dan atributnya itu tidak bocor.
Itu. Ya, kemudian informasinya sesuai dengan segmentasi. Itu akan menghasilkan aplikasi yang bagus. Dan untuk memetakan itu kan nggak sembarangan, ya. Sama saja dengan apa ya? Kalau kita gambar rumah, hasilnya kan ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi tergantung persepsi orang kan ya. Oh, ini rumahnya bagus nih. Desainnya siapa nih? Sama di aplikasi sistem informasi juga begitu. Oh, ini aplikasinya bagus ya. Desainnya siapa yang buat? Nah, begitu ya. Nah, ini sebuah analogi kemiripan yang sama antara desain rumah dan desain aplikasi begitu. Lanjut ya. Nih, ketika kita memetakan tadi ya, ketika kita memetakan sebuah aktivitas ya, sebuah proses yang tadi mengalir, maka di situ bisa dikatakan sebagai bisnis ya, bisnis rule namanya. Ya, bisnis rule. Di dalam bisnis rule ini ada apa saja? Ya, ada strategi, ada aturan-aturan, ada standar-standar, dan ada prosedur. Ya. Ini nanti digodok begitu. Jika ada strategi, ada rule dan prosedur yang interception, maka diambil. Ya, diambil, dijadikan sebagai analisa dalam domain publik. Nah, publiknya di sini adalah publik untuk aplikasi loh ya, publik untuk ya sistemnya, ya, publik untuk sistem. Kenapa begitu? Supaya nanti ketika diimplementasikan tidak redundant. Ya, contoh, kalau di Cyber Campus itu apa yang menjadi ranah publik? IPK, ya, IPS, ya kan? IPK, IPS itu ranah publik. Tidak mungkin hitungan IPK dan IPS di tiap unit berbeda, ya kan? Antara FK, FISIP, FIB, FEB nggak mungkin beda. Nah, karena nggak mungkin beda dan setiap unit melakukan, itu adalah interception. Ya, ketika intercept, maka diambil sebagai ranah publik, dijadikan proses, ya prosedur untuk publik. Dengan begitu, maka cukup dibuat satu desain untuk proses ya, gimana sih cara ngitung IPK dan IPS, tapi bisa dipakai bersama gitu. Nah, apa sih tujuannya kok seperti itu? Untuk menghindari redundant. Jika dihitung sendiri-sendiri, bisa saja kebijakannya nggak sama nanti. Ya, kalau di FISIP, IPK di atas 3, tidak boleh mengambil 24, gitu ya. Yang kemarin rame itu ya, IP 3.00 ternyata 21 ya. Nah, kok bisa begitu? Iya, karena 300 ya. Sedangkan programnya kan di set lebih besar 3. Berarti kalau 300 pas ya 21, tapi kalau 3,0001 ya bisa 24 gitu. Nah, intercept itu nanti yang akan memengaruhi jalannya organisasi gitu. Oke ya. Itu yang akan memengaruhi jalannya organisasi. Nah, ini harus dianalisa betul-betul ya, sungguh-sungguh. Misal nanti dalam konsep smart library, organisasinya kan library. Dalam konsep smart library, itu bisnis prosesnya seperti apa? Harus diceritakan dulu. Ya, misal smart library ini untuk register anggota, ini anggota nggak perlu datang ke perpus. Misal ya, anggota cukup
install di Play Store, misal install Play Store aplikasinya, terus ngisi, kemudian nanti verifikasi dengan database yang ada di Cyber Campus. Verifikasi oke, langsung dikirim token, misal loh ya, langsung dikirim token. Token di entry, maka keluarlah nomor anggota. Nah, ini misal seperti itu. Nah, ini nanti tolong dibahas di setiap kelompok. Saya yakin konsep pendaftaran saja pasti berbeda-beda. Ya, antar kelompok nanti konsep pendaftarannya pasti berbeda-beda. Ya, konsep pengolahannya nanti pasti berbeda. Konsep layanannya pasti sangat juga berbeda. Ya. Nah, ini akan sangat menarik nanti ya. Kita nggak perlu apa ya, nggak perlu tema banyak-banyak, satu aja sama semua, smart library. Nah, kemudian ini nanti yang dianalisa semuanya ya. Ketika ini dianalisa dan diimplementasikan nanti akan menjadi rancangan database, akan menjadi rancangan tool yang mendukung ya. Tool yang mendukungnya itu seperti apa? Mungkin butuh server ini gitu ya. Mungkin butuh storage cloud model ini gitu. Ya. Mungkin butuh telekomunikasi, misalkan ini ya, telekomunikasi RFID dan lain sebagainya. Nah, ini semua harus dikemas dan bisa dikontrol di aplikasi. Namanya software. Yang biru ini adalah domainnya sistem informasi. Kalau ini domainnya objeknya, ya. Yang biru ini domain objeknya. Berarti kalau biru ini nanti kita melakukan proses analisa, ya, dan desain di sini. Ketika nanti diimplementasikan menjadi sebuah sistem informasi yang ungu ya, kok biru, ungu. Oke, kita lanjut. Nggak bisa di take down. Hang kayaknya nih. Bentar. Iya. Nggak mau. Saya share ulang aja. Nggak bisa di-enter. Bentar. Harus ditutup. Ya. Harus ditutup. Oke. Kita lanjut. Makanya saya lebih senang kalau yang model begini. Ini kalau hang ini kan masih bisa di-scroll. Ya. Nah, ini ya. Ketika nanti merancang, ya berarti itu kan merancang otomasi ya. Ada Computer Based Information System, CBIS. Ya, outputnya bisa formal system, bisa fixed definition of data dan prosedur, bisa collecting, storing, processing, disseminating, dan using data. Ini CBIS. Ya. Tapi nanti tugasnya kan bukan CBIS ya, Smart Library. Kalau CBIS ini lebih condong ke otomasi perpustakaan, begitu. Berarti lebih dari ini nanti output desainnya, ya. Oke, kita lanjut. Ini scope informasi, ya. Scope sistem informasi. Kalau di awal itu tahun sejarah ya ini flashback aja. Tahun 50 itu adalah technical change. Jadi sistem informasi itu cenderung ke technical change. Tahun 60-70-an itu cenderung ke manajerial. Tahun 80 sampai 90 cenderung ke institutional core activity. Ya. Nah, tahun era abad 20 cenderung ke mana? Era industri web 4.0. Nah, ya. Web 4.0 eranya era kemana? Nah,
Ditambah lagi era yang sekarang. Era kemana? Society 5.0. Nah, ya. 5.0. Ini eranya kemana? Nah, begitu. Ya, kalau sekarang eranya adalah ke intelijen. Ya, semuanya dibuat intelijen, by control, dan lebih memanjakan user. Ya, ya semoga aja tidak kebablasan. Ya, kalau kebablasan ya kayak film apa ya? Film robot itu ya. Ketika manusia menciptakan robot, terus robotnya saking pinternya, kemudian robotnya ini melakukan kudeta, menghandle semua aplikasi sehingga manusianya jadi terjajah, kan begitu. Nah, semoga tidak kebablasan begitu nanti. Apakah itu mungkin? Mungkin ya, bisa saja. Karena di dalam neural network itu, kecerdasan buatan itu semakin lama semakin cerdas. Jadi kalau robot dibuat, kemudian knowledge-nya terus ditambah, apalagi dia bisa adaptive knowledge, terus bertambah, maka kepintarannya itu akan terus semakin pinter, semakin pinter, semakin pinter. Ya, asalkan chipnya nggak rusak gitu aja. Ya, kalau chipsetnya aus ya sudah bubar. Ya, makanya sebenarnya kalau ngelawan robot ya powernya aja dimatikan, sudah mati kan. Itu. Cuma kalau dia sudah sangat adaptif ya sulit dikendalikan. Gitu. Baik, kita lanjut ke bawah. Ya. Kemudian ini yang sebelum mobile ya. Sistem informasi berbasis internet. Apakah mobile tidak internet? Ya, berbasis internet. Cuma interface-nya kan jauh lebih menarik dan interface-nya jauh lebih ringan. Ya. Ini modelnya seperti apa? Yaitu ada komunikasi dan ada kolaborasi. Ada elemen atau segmentasi untuk akses informasi. Ini lebih mudah begitu. Kemudian ada discuss, ya. Freak and question kan banyak ya kalau di internet. Berbeda dengan zaman yang client server, nggak mungkin ada. Kemudian ada hiburan. Kemudian sudah mengarah ke transaksi bisnis. Ya, ini yang era-era sekarang gitu ya, era-era sekarang. Oke, kita lanjut. Nah, ini pilihan. Pilihan ketika kita melakukan sebuah perancangan. Ya. Apakah kita akan merancang sebuah flattening organization? Apakah kita mau merancang separating work from location? Ya, apakah kita akan melakukan reorganizing workflow? Ataukah kita mau increasing flexibility? Atau redefine? Nah, ini tergantung objek, ya, tergantung objek. Kalau pimpinannya itu apa ya, diktator, ya dia bisa flattening organization. Nggak perlu tahu aplikasi yang lama baik atau buruk, impact-nya seperti apa, yang penting saya pingin ini ya ini begitu. Jadi ini bisa flattening model begitu. Jadi power pimpinan sangat berpengaruh begitu. Atau mau work from location. Ya. Kalau work from location ini biasanya kalau kita tidak punya uang. Jadi dilokalisir. Oke, sekarang yang dikembangkan hanya opak. Oke, besok sirkulasinya. Oke, besok layanan antarnya begitu. Ya, ini separating work namanya. Atau reorganizing workflow. Ini sudah parah nih kalau reorganizing. Berarti tujuan organisasinya nggak tercapai. Ada output yang tidak sesuai. Begitu. Kalau output tidak sesuai ternyata ketika dianalisis yang salah adalah rancangannya, maka ya dilakukan reorganizing. Gitu. Ya. Kemudian increasing flexibility. Ini terjadi jika sistem lama itu sudah berjalan tetapi sangat bagus begitu ya dan ingin lebih disempurnakan. Nah, ini dilakukan increasing flexibility. Kalau redefining ya
begini, di dalam menciptakan sebuah sistem itu ada dua ada dua dikotomi. Kalau sistem itu saya contohkan aja ya, yang real. Contoh, ada perguruan tinggi belum punya sistem informasi persuratan. Maka bagi dia akan sangat lebih gampang mengimplementasikan SINDE, Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik punyanya Kemdikbud. Secara otomatis gampang karena belum punya sama sekali. Ya. Nah, ketika itu diimplementasikan berarti SINDE ini kan sebuah aplikasi yang sudah diciptakan oleh Kemendikbud. Berarti institusi ini harus menyesuaikan dengan aplikasi, begitu. Kalau ada unit-unit, ada prosedur-prosedur di dalam organisasi yang tidak sesuai, maka dia yang menyesuaikan dengan sistem, ya. Karena dia basisnya, ya pokoknya sistemnya jalan. Berarti organisasinya yang di-redefining. Tuh. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Apakah ada Pak yang tidak redefining? Ada, custom. Ya, biasanya kalau custom itu ya punya power, ya dia punya power, punya source, dan biasanya sudah punya sistem yang settle. Maka dia akan melakukan custom dan integration. Ya, tapi kalau redefining tidak, ya dia ngikut saja dari aplikasi yang sudah ada, begitu. Baik, masih ingat ini ya di sistem informasi? Harusnya masih ingat ini. Yang paling bawah operation level, ya. Terus ada knowledge level, ada management level, paling atas ada strategic level. Ya, ini hanya review aja. Saya yakin masih ingat. Masih ingat ini juga kan ya? Yang paling bawah ada transaction processing system, ada knowledge work system naik dikit, ya kemudian jadi otomasi, naik dikit jadi MIS, naik dikit jadi DSS, sampai ke ESS ya, Executive Support System. Ya. Nah, yang menarik di sini ya nanti dalam kacamata Smart Library, tolong levelingnya ini diperjelas nanti ya. Smart Library untuk operational level itu konsepnya seperti apa? Smart Library untuk knowledge level itu konsepnya seperti apa? Smart Library untuk management level konsepnya seperti apa? Strategic level konsepnya seperti apa? Tapi jangan sendiri-sendiri analisanya, menyatu dalam organisasi, ya, menyatu dalam aktivitas organisasi. Contoh, aktivitas register. Untuk register operasional levelnya seperti apa, knowledge levelnya seperti apa, manajemen levelnya seperti apa, strategic level untuk register seperti apa, begitu. Ya, maksud saya itu. Jadi menyatu ke objeknya, menyatu ke aktivitas organisasinya. Ya. Oke. Ini yang lama ya. Di sistem informasi ini sudah ini. TPS kan ya. Saya nggak bahas. Oh, ini juga ya. Ya. Ini hubungan antara TPS dan MIS mapping kan. Ya. Nanti Smart City harus juga kok Smart City ya. Smart Library ya. Ya, Smart Library. Ini lagi ngetren soalnya smart ini ya. Ada Smart City, ada Smart Home, ada Smart Campus ya. Nah, ini kita coba nih ya, anak-anak IP bisa nggak merancang, menganalisa dan merancang, mendesainkan sebuah konsep Smart Library begitu. Kita lihat ya. Oke.
Ini yang itu ya, saya nggak menjelaskan ini ada di mata kuliah sistem informasi. Ya, oke. Ini kelompoknya ya, ada front office system, ada back office system. Ya, mudah-mudahan nanti bisa juga menyentuh sampai di sini. Ketika sudah dirancang, maka bisa dipilah ya, mana yang ikut front office, mana yang ikut back office ya. Yang ini subproses loh ya, ini subproses, 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 sub. Nah, langkah yang pertama, cari literatur tentang smart library itu seperti apa sih bentuknya, gitu ya. Langkah yang pertama, dibaca, terus didiskusikan di kelompoknya. Kira-kira smart library itu inputnya seperti apa, outputnya bagaimana. Ya, sehingga bentuknya dulu tahu. Ya. Nah, ketika nanti sudah tahu bentuknya, lakukan discuss tentang analisa-analisanya. Oke, di register saya mau pasang smart yang kayak gini. Kira-kira analisanya seperti apa dan desainnya seperti apa. Oke, di sirkulasi saya mau pasang smart seperti ini. Ya, oke, di pintu masuk ya counter saya ingin lakukan smart library model begini. Berarti rancangannya seperti apa dari analisa yang bagaimana begitu. Ya. Nanti itu didiskusikan di tiap kelompok begitu ya. Oke, baik, sampai di sini dulu ya. Ini masih separuh. Ya, ini sudah mengarah ke diagram ya. Oke, next. Ini masih separuh. Baik. Ada yang ditanyakan? Berarti ini kita cari referensi dulu ya Pak ya? Ya, referensi dulu, memahamkan tentang smart library itu seperti apa. Terus nanti didiskusikan di kelompoknya supaya sepakat dulu. Oh, konsep yang diusung seperti ini, begitu, Mas Isya. Ya, ini pulsanya sudah ditransfer kan ya, bantuannya? Sudah Pak. Belum, Pak. Udah, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Mau wis ditransfer kok. Sik metu Belum, Pak, kok yang ini. Telkomsel. Enggak Belum, keluar wajahnya Ini ini. sudah itu XL Pak, XL sama provider 3 Pak. Terlalu ngirit ini, wong wis ditransfer bantuan kok. Ya, Isya apa? Telkomsel, Isya? Saya pakai Indosat Pak. Oh, Indosat wis mari ya. Oke. Ya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Paham? Enggak. Tahu? Enggak. Proses memahami Pak. Oke ya. Pak Yunus, mungkin bisa ditunjukin prototipenya dulu Pak. Loh, saya belum nyari tentang smart library. Ya, saya tadi cuma terinspirasi ada smart city, ada smart campus begitu. Pasti coba cari di internet ya smart library begitu. Ya, modelnya kayak apa sih begitu? Apakah kayak Ipusnas itu sudah smart library? Ya, apakah di mana ya? Nah, kemarin ketika kita ke Visible UGM, digital library-nya, apakah itu smart library? Kalau saya belum, bagi saya loh ya, bagi saya. Belum, Pak. Belum pinter soalnya library-nya. Kalau library-nya pinter itu datang di pintu masuk aja sudah tahu, oh anak ini mau pinjam buku ini, langsung tersedia. Nah itu baru smart library itu ya. Oke. Smart library itu kayak punyanya ini loh Mas, punyanya UNER. Ada tak? Enggak punya. Enggak ada, Pak. Enggak ada duitnya, Pak.
Ya Tuh, kali aja, Pak. UNER Apa? duitnya banyak. Ya. Waduh. Kaya raya kita ya, Prabu Airlangga kok ya. Penguasa Jawa, Dwipa ya. Lupa sama himnenya ya. Gini, contohnya itu kayak iklannya Society 5 gitu loh ya. Itu smart itu. Jadi dia enak-enak tidur ya. Kemudian ada alarm, dilihat, oh ternyata ada kiriman sepatu begitu ya. Dia buka jendela, ada drone. Nah itu smart. Kalau saya sih itu smart. Artinya smart city itu lebih cenderung ke AI ya. Jadi ada unsur pengolahan data-data di sana dan ada unsur pengolahan pengalaman ya, pengalaman yang banyak itu diolah, dirancang ya. Nggak apa-apa, rancang aja misalkan pengiriman buku dengan drone, pengembalian buku dengan drone ya. Kalau perpustakaan hybrid ya, perpustakaan dengan buku teks ya, begitu. Tapi kalau semuanya serba perpustakaan digital, ya nanti rancang device aplikasinya itu misalkan ada entertain ya, ada game, nggak apa-apa loh ya, masuk ke perpus ternyata di situ ada pilihan portal game. Ya, bisa main portal game di situ. Kan sangat menarik ya. Kemudian bisa baca buku di situ, bisa ngetik ya, bisa nitip file di perpus storage. Nah, oh perpus punya storage. Berarti nanti mahasiswa kalau ngetik skripsi di laptopnya disimpan di storage-nya perpus begitu ya. Nah, ketika nanti laptopnya hilang, dicuri maling, aman, datanya ada di storage-nya di mana, di perpus begitu. Nanti kalau sudah lulus, langsung statusnya lulus, storage-nya dipindah ke repositori skripsi. Nah, contoh-contohnya seperti itu ya. Nanti mohon dikembangkan imajinasinya dibuka ya. Harus out of the box ya. Nggak boleh berpikir berpikir standar-standar ya, harus berimajinasi gitu. Kalau berimajinasi ternyata bingung, cari referensi di internet, kira-kira memungkinkan nggak ini diimplementasikan begitu. Ya. Oke. Yang lain? Belum Pak, ada, berarti Pak. Kenapa? Mbak Sarah, AB? iya, Pak, berarti ini analisis itu nanti kita ngerancang web itu nggak dibatasi oleh anggaran atau apa, jadi bisa Iya, jangan semewah mungkin ya, Pak. betul. Jangan dibatasi harga ya. Ini adalah imajinasi dan kreativitas ya. Oke. Ya, nggak Pak, masalah. ini masih sekedar itu kan, Pak? Masih sekedar tulisan, Pak ya? Bukan langsung jadi interface-nya kan, Pak ya? Yuk, ya nggak interface-nya toh, namanya analisis dan desain. Yang seperti kemarin di slide film pertama kemarin loh, pendek. Skopnya ya analisis dan desain ya. Begitu. Kalau interface-nya kan jadinya cuma kotak-kotak aja nanti. Interface-nya punya tool ini gitu aja ya. Kecuali kalau implementasi baru memang harus di-build ya. Nah, kalau seperti itu ya kita kuliah lagi 4 tahun lagi ya, khusus programmer gitu ya. Nanti bisa build. Oke, ada lagi? Salam Kang Wahyu dari Rido Sasmito. Oh. Awakmu golek Rido lho yuk. Ya. Oke, baik. Kalau nggak ada, ini diendapkan dulu ya, diendapkan dulu. Berarti langkahnya setiap kelompok mencari bahan tentang smart city. Oh, kok smart city lagi ya? Smart library. Smart library, Pak. Siapa tahu, nggak apa-apa, baca juga smart city. Siapa tahu ada konsep smart city yang mau diimplementasikan di library, nggak masalah ya. Baca dulu kayak apa sih. Kalau tulisan-tulisan tentang smart library nggak banyak,
smart city, nggak apa-apa. Oh, berarti kalau smart city modelnya kayak begini ya. Berarti kalau di perpustakaan nantinya pinginnya seperti apa begitu ya. Yang penting tahu dulu arahnya kan nanti ke smart library seperti apa objeknya begitu. Ya. Kecuali kalau ada kalau nggak pandemi ya saya ajak begitu kan. Kalau nggak pandemi ya kita datangi Perpusnas Jakarta. Ya, sana kan ada Ipusnas, teknologinya kan kalau menurut saya yang paling high lah ya. Yang paling high itu ya Ipusnas saat ini sih. Jadi kita bisa baca buku di situ kan begitu pinjem 3 hari langsung hilang sendiri ding di inbox-nya ya. Begitu ya. Sayang pandemi, kalau nggak pandemi kita ke Jakarta nih untuk tahun ini ya. Yang rumahnya Jakarta enak itu pulang kampung ya. Yang rumahnya nggak Jakarta ya rekreasi ya. Oke, baik. Yang lain nggak ada? Belum, Mbak. Belum. Belum Baik. ada. Kalau belum, hari ini kita cukupkan, diendapkan dulu ya. Nanti kita ketemu Minggu 7:30, Minggu besok ya, 7:30. Ada acara? Enggak ya, karena bukan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu saya yakin ada acara. Ya. Nek Wahyu, Kak Oleh yuk ya Sabtu-Sabtu, engko ditangkep COVID, tes COVID, kapok enggak ya. Saya kan temannya Provos, Pak. Wahyu nek bengi iku ning iku jembatan Surabaya iku lho, ya. Penghuni Kenjeran itu, Pak. Lah iya jembatan Surabaya, maju didik akan jeran toh, Mas. Oke, baik. Diendapkan dulu, kita ketemu minggu depan ya, kita discuss untuk kelengkapan topiknya ya. Dan ini nanti teorinya akan saya habiskan minggu depan ya. Jadi minggu depan itu insya Allah habis 7 TM. Setelah itu nanti kita asistensi per kelompok begitu ya. Kelompok ini begitu. Supaya nanti paham betul bagaimana cara menganalisa dan paham betul cara mendesain. By the way, power designer-nya ada yang sudah dapat? Sudah, Pak. Diatasi sama Dani, Pak. Bisa ya? Kirim lewat Google Drive. Untuk Windows berapa itu? Windows 10, Pak. Windows 10. Baik. 4 bit. Saya dikasih linknya ya. Mau tak downloadnya tak pasangnya coba. Iya, Pak. Pengen lihat apa bedanya dengan Power Designer yang 9 ya. Saya punya yang 9 tapi di Windows 7 ya. Ini kan Windows 10. Nggak bisa dipasang di Windows 10 ya. Oke, ya dikirimkan linknya ke saya Mas Dani ya. Nanti saya downloadnya. Yang lain coba diinstal, dipasang dulu ya seperti apa, dipelajari supaya nanti pada saat melakukan analisa dan desain dengan tools lebih mudah ya. Oke, terima kasih ya, tetap jaga kesehatan ya, physical distancing ya, jaga jarak ya, supaya kita tetap sehat semua ya, dan nanti bisa ketemu di hari Minggu 7:30 ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Salam